Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya saudara-saudari sekalian, ya maaf telat. Ya, pada dasarnya pada latihan hari ini kita mencoba untuk menyadari apa yang terjadi pada jasmani maupun batin kita. Kalau menyadari jasmani, misalnya waktu meditasi duduk, kita mencoba untuk menyadari napas. Jadi objek utama kita itu ada napas. Dan karena ini latihannya hanya sehari, ya bahkan tidak sampai sehari, sehingga sebetulnya waktu kita menyadari napas itu ada beberapa cara bisa digunakan, tapi khusus untuk yang satu hari punya, kita ini aja, ya kita menyadari napas masuk keluar, ya anapanasati, ya dan kalau misalnya lamunannya cukup kuat, boleh menghitung napas. Jadi masuk, kita sebut dalam hati. Masuk, keluar 1. Masuk, keluar 2. Sampai 10. Setelah itu kembali lagi ke 1. Ya. Kalau melamun, baru hitung sampai 5, kembali lagi ke 1. Baru hitung sampai 5, lalu melamun, kembali ke 1. Kalau misalnya napasnya itu tidak terasa, maka boleh pakai pengucapan kata-kata. Boleh menggunakan pengucapan Buddho, Buddho. Ya, kita menyebut dalam hati, ya pelan-pelan saja, ya pelan-pelan, atau boleh mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi kalau misalnya terasa lebih nyaman kalau pengucapannya itu agak cepat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Boleh saja, ya, boleh. Terutama ya, jadi kita juga perlu menyadari lamunan yang muncul. Ya, itu tentang meditasi duduk. Kemudian kita juga akan melakukan meditasi jalan. Kalau saya lihat semuanya duduk di depan, berarti bagian belakang itu disiapkan untuk melakukan meditasi jalan. Tapi kalau mau, bisa juga jalan di luar. Biasanya meditasi jalan itu tidak jalan keliling, tapi jalannya itu bolak-balik. Jadi ada suatu trek, lalu kita jalannya bolak-balik. Dan kita jalannya biasa saja. Ya, kita jalannya biasa. Kalau tadi meditasi duduk, kita menyadari keluar masuknya napas. Ya, lalu kalau meditasi jalan, kita menyadari sentuhan telapak kaki. Sambil menyadari, ya, kalau ada lamunan, kita sadari lamunan. Lamunan itu termasuk omong-omong dalam hati. Ya, kita sering omong-omong dalam hati, seolah-olah itu kadang-kadang seolah-olah ada dua orang sedang berbicara, tapi sebetulnya kita sendiri. Ya, nah itu juga disadari. Setelah kita menyadari lamunan yang muncul, segera kembali lagi menyadari sentuhan telapak kaki. Tapi kalau misalnya lamunannya itu banyak sekali, boleh saja pakai pengucapan kata-kata lagi, kiri, kanan, boleh, ya. Karena ini hanya satu hari, jadi caranya sedikit lain kalau kita melakukan retret 7 hari. Ya itu kira-kira ya meditasi jalan. Kemudian, cara jalannya itu tidak usah pelan. Ya mungkin agak berbeda sama mungkin sebelumnya kalian pernah pelajari meditasi jalan. Jadi di sini kita jalannya biasa saja. Ya, tujuannya itu supaya nanti setelah kembali ke rumah,
kembali beraktivitas seperti biasa, kita masih bisa menerapkan ini. Meditasi jalannya biasanya itu tangannya harus kita jalan dengan ya, jalannya horizontal. Kepala jangan terlalu tunduk, karena kalau kepala terlalu tunduk, maka ada sejumlah orang, tidak selalu, bisa mengalami pusing. Jadi kepalanya tetap tegak, tapi mata agak serong ke bawah. Ya, begitu. Ya. Kemudian, jadi yang kita sadari itu telapak kaki, ya, sentuhan telapak kaki dan juga lamunan yang ada. Dan karena kita menyadari sentuhan telapak kaki, sehingga dianjurkan untuk tidak pakai alas kaki. Tapi kalau dalam kondisi pakai alas kaki, ya boleh saja sih kalian menyadari gerakan kaki. Ya, jadi bisa sentuhan telapak kaki atau gerakan kaki. Kemudian nanti juga kalian akan makan siang di sini. Nah, waktu makan siang, ya tadi kan kita mengatakan latihan kita itu adalah menyadari apa yang terjadi pada batin maupun jasmani. Jadi boleh menyadari jasmani, boleh menyadari apa yang terjadi dalam batin. Dalam batin terutama lamunan yang ada, omong-omong dalam hati kita sadari. Nah, kalau jasmani apa yang kita sadari? Kalau jasmani yang kita sadari ada dua. Boleh memilih salah satu di antaranya, boleh ganti-ganti. Ya, ada dua, yaitu sentuhan atau gerakan. Saya ambil contoh waktu makan. Kita ambil makanan, ya, tangan menyentuh sendok, sadari sentuhan tangan dengan sendok. Lalu ambil makanan, nah, gerakan tangan. Gerakan tangan disadari, lalu makanan masuk, sentuhan makanan dengan rongga mulut, dengan bibir. Lalu setelah makanan di dalam mulut, kita mengunyah, gerakan mulut, ya, gerakan lidah, ya, gerakan menelan. Ya, lalu ambil makanan lagi, gerakan sentuhan, disadari lagi, ya, gerakan mulut, sentuhan, ya, sentuhan makanan dengan rongga mulut, gigi, kemudian lidah, ya, gerakan lidah, ya, sentuhan lidah, itu semua disadari, ya. Begitu juga misalnya minum, ya, kita sadari sentuhan tangan dengan gelas, gerakan tangan meneguk air. Itu kira-kira yang yang akan kita lakukan di hari ini. Kemudian kalau misalnya mungkin di sini dari panitia sudah menetapkan jam meditasi duduk, misalnya 1 jam, meditasi jalan 1 jam. Meditasi duduk, ya ada sejumlah orang mungkin tidak mampu duduk 1 jam, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, duduknya cukup kalau misalnya hanya mampu, hanya tahan setengah jam, nggak apa-apa, setengah jam. Lalu setelah itu meditasi jalannya usahakan sekitar 1 jam. Setelah itu duduk lagi. Jadi kalian tidak harus menaati jam meditasi duduk, meditasi jalan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Yang kalian harus taati itu adalah jam makan. Ya, jam makan, jam 11 sudah mulai makan. Mungkin rasanya panitia akan membunyikan lonceng, ya. Dan mungkin nanti juga selesai jam berapa ya? Oh, jam 4. Setelah jam 4 selesai, masih ada tanya jawab atau apa?
langsung pulang ya. Tapi kalau mau tanya jawab juga boleh. Mau tanya-tanya tentang meditasi boleh. Nah, sekarang ini sehubungan dengan latihan ini yang barusan saya jelaskan, meditasi duduk, meditasi jalan, dan aktivitas sehari-hari, makan, minum. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada pertanyaan? Ya. Tidak perlu pelan. Ya, jalannya biasa saja. Ya, karena kita mau supaya latihan kita di sini itu bisa diterapkan nanti di rumah, nanti di aktivitas sehari-hari. Nah, kalau di aktivitas sehari-hari, kalau kita jalan biasa kan itu ini tidak mungkin kita harus pelankan jalan kita. Ya, jadi kita ingin menerapkan meditasi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang namanya meditasi itu bukan hanya pada saat kita sedang ikut retret, kita sedang ODM saja. Tapi meditasi juga bisa diterapkan dalam aktivitas sehari-hari kita. Dengan cara kita menyadari apa yang terjadi pada jasmani maupun batin kita. Itu kira-kira. Ya. Ya. Ya, sekedar mengamati napas masuk keluar saja. Hanya tahu napas masuk keluar. Ya. Ya. Ada lagi? Ya. Kita mencoba menyadari napas di hidung saja. Tapi kalau misalnya karena sudah terbiasa menyadari gerakan perut, ya seringkali ya biasanya tanpa kita sadari perhatiannya ke perut, ya. Setelah perhatian ke perut, ya kita amati sebentar, lalu coba kalau memungkinkan kembali ke napas. Ya, tapi kalau misalnya napas tidak terasa, justru perut yang lebih kelihatan, ya nggak apa-apa, perut aja. Ya, ya. Ya. Terima kasih Bante. Pada saat meditasi, perhatian kita ke nafas kadang-kadang hilang, tapi terlihat ada api di depan mata. Apakah saya harus membuka mata atau saya harus tetap usahakan ke napas. Waktu itu napas masih terasa nggak? Kadang nggak kerasa, tapi langsung kelihatan seolah ada api di depan, cahaya api di depan mata. Usahakan kembali ke napas. Jadi untuk sementara tidak memperhatikan apinya. Baik Bante, ya, terima kasih. Ya, ya. Ada lagi? Ya. Terima kasih Bante. Saya mau nanya ini Bante, untuk penghitungan angka 1 sampai 10, apa itu murni hanya untuk menjaga kesadaran supaya kita tetap mindful atau ada manfaat lain Bante? Hanya murni untuk supaya tetap mindful, ya. Tidak punya maksud lain. Ya. Lalu kenapa tidak sampai 100 saja? Karena kalau sampai 100 nanti kita perhatiannya itu lebih ke menghitung. Ya, lalu kenapa tidak hanya 4, 3 saja? Itu karena gini, batin kita itu biasanya itu dia suka liar karena dia bosan sama objeknya.
Dia bosan sama objeknya. Nah, jadi supaya tidak terlalu bosan sama objek, perlu ada sedikit variasi. Ya, jadi kita kasih variasi, ada perhitungan 1 sampai 10. Tapi kalau misalnya hitungannya terlalu besar, nah itu variasinya terlalu besar, malah agak melenceng dari tujuan meditasi kita. Jadi kita ambil jalan tengah saja, 10, boleh 8, antara 5 sampai 10. Kira-kira begitu. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita langsung lanjutkan praktek kita. Ya, jadi sekali lagi, ya, jam meditasinya itu tidak kaku. Ya, jadi bagi yang hanya tahan sampai 30 menit, 45 menit, silakan. Ya, lakukan meditasi jalan. Ya, sepertinya selesai sudah latihan meditasi kalian. Sekarang kesempatan untuk tanya jawab. Ya, silakan kalau ada sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan meditasi. Kita prioritaskan dulu untuk yang meditasi. Tapi kalau misalnya nanti masih ada sisa waktu, maka boleh untuk pertanyaan yang lain yang tidak ada hubungan dengan meditasi. Ya, silakan. Namo Buddhaya Bante, saya Yorin mau nanya, ini kan saya udah 4 kali ikut ODM. Terus yang saya rasakan, yang saya sadari sampai sekarang tuh, saya nggak suka kegiatan ini. Nggak suka. Tidak apa? Saya nggak suka kegiatan ini. Maksudnya meditasi tuh nggak suka, nggak enak gitu. Karena meditasi sendiri saya tuh masih pemula. Jarang-jarang di rumah. Mentok juga paling 10 menitan gitu. Terus ikut ODM ini kan kayak langsung diteter 6 jam gitu kan totalnya. Nah terus tapi nggak tahu kenapa kalau mau skip nggak ikut ODM tuh nggak enak gitu loh. Kayak apa ya? Kayaknya harus ikut deh gitu. Tapi saya sendiri nggak suka tapi kayaknya harus ikut deh gitu. Kalau kayak gitu tuh rasanya kayak dualisme gitu loh. Nggak suka tapi kayak harus ikut itu gimana ya Bante? Untuk menumbuhkan rasa suka gitu. Ya, ini mirip sama perasaan saya waktu saya masih umat. Jadi karena saya sejak umat masih umur 20-an tahun begitu, saya memang sudah bertekad
untuk menjadi biku, dan waktu itu pemikiran saya adalah kalau menjadi biku tentu saja itu harus pandai meditasi, harus suka meditasi. Jadi oleh karena itu pada saat saya sudah mulai kerja, kan setahun hanya dapat 12 hari cuti ya. Biasanya orang bekerja begitu. Setahun hanya 12 hari cuti, ditambah lagi sejumlah hari libur besar. Jadi biasanya itu saya mencari kesempatan untuk bisa retret, sekitar 3 sampai 7 hari. Zaman-zaman itu tahun 80-an, akhir tahun 80-an, awal tahun 90-an, itu belum ada retret seperti ini. Ya. Waktu itu ya kalau saya mau retret, saya cari satu tempat di luar kota. Dulu karena saya tinggal di Jakarta, jadi nyarinya itu di daerah Puncak atau di daerah Bandung. Lalu saya retret sendiri. Dan makanan juga saya harus cari sendiri. Jadi saya harus keluar ya. Kalau pagi atau siang saya harus keluar cari makanan. Ya walaupun kalau untuk zaman ini rasanya kok janggal gitu ya. Nah, jadi biasanya itu sebelum hari H, wah antusias sekali pengen ikut. Tapi ketika sudah di dalam, ketika sedang retret begitu, kok kadang menyesal ya kok. Kok orang libur saya begini gitu ya. Tapi ya itu kira-kira ininya psikologinya demikian ya, perasaannya demikian. Ketika lagi tidak ikut retret pengen, tapi ketika betul-betul sudah ikut retret rasanya kok karena kalau sudah muncul bosan atau apa begitu ya. Kenapa bisa begitu? Saya pikir mungkin cukup banyak orang merasakan hal serupa. Cuma mereka nggak ngomong aja, Anda yang ngomong ya. Kan harus jujur Bante. Tapi ya memang karena biasanya itu pada tahap awal bagi meditator, bagi mereka yang berlatih meditasi, sebelum mencapai tingkat tertentu itu bisa itu ada beberapa kriteria. Salah satu kriterianya itu tingkat tertentu itu adalah mengalami yang disebut sebagai piti dan sukha. Sebelum mencapai tingkat tertentu itu meditasi bagi kebanyakan orang itu adalah hal yang penderitaan. Tapi bagi mereka yang sudah mengalami piti dengan sukha, meditasi itu adalah sesuatu yang hal yang nikmat begitu, hal yang nikmat. Ya. Jadi karena kita belum mencapai tahap tertentu dari meditasi, dan mungkin juga parami kita belum cukup. Jadi oleh karena itu ya memang biasanya itu untuk bisa memulai meditasi, untuk bisa meditasi secara intensif atau meditasi secara konsisten. Meditasi konsisten itu maksud saya itu adalah setiap hari kita mau menyisihkan misalnya 1 atau 2 jam, setengah jam untuk meditasi. Itu memang tidak mudah. Itu butuh satu tekad yang besar, itu butuh lingkungan yang sesuai juga.
Karena misalnya kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang sama-sama suka meditasi, kita sering dengar cerita mereka ikut ODM, ikut retret begitu. Nah, itu juga bisa kadang bisa mempengaruhi kita juga, mempengaruhi kita untuk ikut rajin meditasi. Ya. Jadi oleh karena itu, tapi kita ini walaupun merasa bosan begitu, merasa kadang-kadang merasa ngapain saya begitu ya. Tapi ya kita sebagai umat Buddha yang mulai mengenal Dhamma begitu, kita merasa ini perlu ini juga kita tahu juga bahwa meditasi itu bermanfaat untuk jangka panjang kemajuan spiritual kita, kemajuan batin kita. Jadi oleh karena itu walaupun bagi kita itu sesuatu yang menderita, itu sesuatu yang tidak mudah, tapi layak untuk diperjuangkan. Ya, layak untuk diperjuangkan. Jadi kalau bagi saya dulu salah satu dorongannya itu karena dulu saya memang mau jadi biku. Dari dulu saya sudah mau jadi biku dan dalam pemikiran saya, kalau jadi biku lalu tidak suka meditasi, lalu bikunya kayak apa nanti? Bagi saya itu tak terbayangkan. Jadi oleh karena itu mau tidak mau itu saya harus saya harus merasa senang dalam meditasi. Ya. Ya, tapi untuk umat awam seperti kalian, ya saya pikir salah satu pemikirannya adalah bahwa meditasi itu bermanfaat untuk perkembangan batin kita. Kita kembali mungkin perlu tanya ke diri kita sendiri, sebenarnya tujuan hidup saya itu apa? Tujuan hidup saya apa? Lalu kita sebagai umat Buddha juga bukan hanya mempertanyakan satu kehidupan saja. Kita perlu mempertanyakan dengan kelahiran yang berulang-ulang ini, saya nanti arahnya mau kemana? Ya, agak berbeda. Kalau mungkin untuk umat yang lain, umat agama yang lain, mungkin pemikiran mereka itu hanya satu kelahiran, satu kehidupan saja. Tapi kita sebagai umat Buddha, setelah mengetahui Dhamma, kita juga tahu bahwa setelah kehidupan saya saat ini sebagai manusia, saya akan meninggal dan saya akan terlahir lagi, entah itu di alam mana. Nah, nanti saya meninggal lagi, terlahir lagi di alam yang lain. Ya, atau ya mungkin alam yang sama sebagai manusia, tapi kelahiran yang berulang-ulang seperti ini, sebetulnya saya maunya kemana sih? Begitu. Ya, kira-kira begitu. Ya. Berarti yang harus ditumbuhkan itu kira-kira apa, Bante? Ya, perenungan. Apa dipaksakan? Ya, dipaksakan. Ya, dipaksakan. Ya. Saya pikir Anda sudah tahu juga manfaatnya. Tinggal ini aja, membuat bertekad. Tekad kita itu bisa diperkuat. Ya, karena kita sendiri juga sudah tahu itu manfaatnya apa. Ya. Anumodana Bante. Ya. Saya pikir ini pertanyaan seperti ini sangat krusial, ya, dan juga perenungan yang tadi saya ajukan itu juga sangat penting untuk kita semua, ya. Ada satu lagi yang mungkin perlu direnungkan. Saya nggak tahu apakah kalian pernah renungkan tidak, kalau misalnya tiba-tiba besok kalian ke dokter mengatakan Anda menderita satu penyakit, hidup Anda tinggal 1 bulan, tinggal 3 bulan. Ya, amit-amit jangan ya. Tapi ya ini kan bukan tidak mungkin, ya, bukan tidak mungkin. Nah, suatu hari kalian mendapatkan berita seperti itu, apa yang kalian lakukan? Ya, apa yang kalian lakukan? Ya, mungkin itu salah satu juga bisa ini, ya.
Dan tambahan sedikit ya, saya lihat yang ikut cukup banyak yang masih muda, tapi juga ada cukup banyak yang senior ya, yang mungkin untuk duduk bersila juga mengalami kesulitan. Jadi tapi masih untung masih bisa duduk di kursi ya. Jadi terutama ya bagi yang masih muda yang bisa duduk bersila begitu, perlu mensyukuri bahwa saya ini saat ini masih bisa duduk bersila, mumpung masih bisa bersila. Ya, kalau sudah tidak bisa bersila, bahkan duduk di kursi pun sudah susah, ya gimana? Ya, jadi oleh karena itu, mumpung ya kita perlu manfaatkan kesempatan yang bagus seperti ini, ya bisa punya waktu luang untuk bermeditasi seperti ini, karena ada sejumlah orang itu bahkan sehari begitu saja itu susah untuk ini, sulit untuk disisihkan karena pekerjaan mereka. Ya, kalian mempunyai kesempatan, punya peluang seperti itu, itu sangat bagus. Ya, itu saja. Ya. Nanti saya mau bertanya, mau memberikan masukan. Oh, ya. Saya dulu ya nggak gemar meditasi juga, tapi saya ngerti manfaatnya meditasi. Saya sering mengikuti talkshow, seminar-seminar apa itu, manfaat meditasi saya paham, saya ngerti. Cuma mungkin ada rasa nggak punya waktu gitu aja. Nah, tapi saya mau nanti. Terus saya belajar meditasi. Kalau ada acara meditasi saya ikut. Terus ada teman saya itu dia ngajar meditasi. Suami istri saya kenal semuanya. Saya kan kerja, jadi kalau pulang kerja itu sore atau dia malam, saya langsung semangat. Saya itu merubah pola pikir, saya harus gitu. Jadi saya mau. Nah, saya ikut. Tapi untuk meditasi di rumah itu enggak bisa kontinu. Merasa saya kan kerja, pulangnya sudah sore, capek gitu ya. Terus pagi-pagi harus berangkat kerja. Kayaknya waktunya enggak ada gitu loh, Bante. Terus saya kan ngomong sama teman saya itu, dia bilang gini, kalau kamu enggak punya waktu terus enggak bisa meditasi kalau untuk sehari-hari. Masa meditasinya kalau pas ada acara aja gitu ya. Dia bilang meditasi pagi. Kalau dia itu jam 3 pagi. Waduh, saya kok jam 3 pagi suruh meditasi, terus saya paginya harus berangkat kerja. Ya, saya pikir-pikir dulu. Jadi kadang-kadang meditasi, kadang enggak gitu, Bante. Soalnya merasa capek badan ini gitu. Tapi saya kan masih sering ya mendengarkan ceramah-ceramah soal meditasi, jadi termotivasi lah masih gitu. Tapi yang membuat lebih bermotivasi lagi itu seperti yang Bante bilang tadi, saya menderita sakit. Saya ada sakit, pertama kan batu ginjal, menyerang ginjalnya. Jadi cukup apa ya, membahayakan, rawan lah gitu. Terus saya itu bertekad, saya pasti harus meditasi. Saya cari guru meditasi itu yang untuk kesehatan itu, Pak Merta ada. Saya bertekad sudah, saya ikut 1 minggu. Dikasih tahu sama waktu 1 minggu itu saya mendapat masukan banyak soal-soal kesehatan, manfaatnya meditasi. Sejak saat itu, Bante, saya terpacu. Jadi kan 1 minggu kan sampai tiap hari kan tidak seperti ODM 1 hari. Yaitu setelah itu ada manfaatnya, Bante. Pertama itu ikut 1 hari. Kaki saya itu kalau sudah duduk gini nih, berdiri tidak bisa jalan. Sering gitu. Sampai 3 kali itu tidak kerja. Sama anak saya itu tidak boleh duduk bawah.
Terus saya ikut meditasinya Pak Merta itu 1 hari, bandeleneng. Saya bilang, saya kalau duduk bawah enggak bisa duduk kursi. Oh bisa Bu, gitu. Terus saya duduk kursi, terus dia bilang, itu asistennya itu, di sini ada loh Bu, yang duduk di bawah, kakinya itu selonjor gini, enggak bisa ditekuk. Setelah dia ikut-ikut meditasi, sembuh, dia bilang gitu. Wah, saya tambah semangat. Saya tak duduk bawah, belakang saya kursi, duduk belakang sendiri. Setelah itu, saya duduk bawah, berdiri bisa jalan. Terus habis itu saya ikut 1 minggu itu. Nah itu manfaatnya juga luar biasa. Setelah ikut 1 minggu, pulang dikontrol selama 90 hari, itu setiap hari harus meditasi. Terus lapor di WA-nya itu. Saya taat. Jadi saya benar-benar jam 3 bangun. Soalnya saya pagi kan kerja. 1 jam 3 sampai jam 4 saya harus bangun. Antara itu, setiap hari. Dengan penuh semangat. Bisa hanya hingga kini setiap hari saya meditasi. Nah, itu manfaatnya Bante. Jadi saya sampai sekarang ini kalau dibilang sembuh enggak bisa. Yang penting saya tidak sakit gitu aja. Enggak sampai cuci darah gitu. Jadi saya rasa mungkin ya banyak orang yang enggak mau meditasi kalau sampai kepepet gitu ya. Mungkin semangatnya timbul. Itu saya mau memberikan masukan kepada teman-teman barangkali seperti itu. Jadi saya sekarang kan makhluk ini ikut UDM sering ikut gitu. Kalau mubu kadang-kadang ikut gitu. Jadi saya luangkan setiap hari pagi harus bangun tidur harus meditasi. Itu harus gitu. Ya, itu Bante. Saya cuma mau memberikan masukan. Terus menurut Bante bagaimana? Ya, bagus sharingnya. Ada lagi yang mau mungkin sharing pengalamannya bagaimana bisa sampai meditasi atau bisa sampai semangat untuk meditasi, ya siapa tahu bermanfaat untuk yang lain-lainnya. Silakan ada. Tapi sebelum itu saya juga mau menambahkan sedikit. Tapi saya duduk di kursi saja. Sorry. Salah satu sebab kenapa saya rajin meditasi juga karena ini. Waktu saya muda juga sering sakit-sakitan. Jadi itu yang membuat saya juga rajin meditasi. Karena setelah meditasi itu sakit saya itu agak mereda. Sakit saya agak mereda. Tapi saya agak ekstrim. Saya juga agak ekstrim. Jadi dulu itu sakit-sakitannya itu saya sering batuk. Saya gampang sekali pilek. Saya gampang pilek, sering batuk, dada ini tidak enak. Ya, dada ini tidak enak. Jadi kalau habis meditasi dada saya terasa lebih enak sedikit. Ya, itu yang membuat saya rajin meditasi juga. Tapi saya juga terlalu, kalau bahasa Mandarinnya itu terlalu misin sama meditasi juga. Merasa meditasi itu adalah bisa menyembuhkan segala penyakit. Sehingga saya waktu itu berada di tahap di mana itu kalau saya sakit, saya tidak mau ke dokter. Saya merasa meditasi bisa menyelesaikan semua masalah. Justru itu mencelakakan saya. Waktu itu saya batuk lama begitu. Saya percaya dengan meditasi batuk saya bisa sembuh. Sampai satu tahap saya nggak tahan lagi batuknya. Saya ke dokter bilang sebentar lagi kamu muntah darah. Saya TBC waktu itu. Jadi ada sejumlah penyakit memang tidak bisa disembuhkan hanya dengan meditasi. Tetap harus ke dokter. Ya, tetap harus ke dokter. Meditasi
pada tingkat tertentu untuk penyakit tertentu itu memang bisa membantu, tapi tidak semua, ya, tidak semua. Tapi secara umum memang meditasi itu bermanfaat juga untuk kesehatan kita. Ya, ya itu sedikit tambahan. Ya, mungkin masih ada, ya silakan. Benar Bante. Selain meditasi memang harus ke dokter. Jadi sama Pak Merta ada juga dianjurkan seperti itu. Saya rajin kontrol ke dokter setiap bulan. Jadi saya tetap minum obat rutin dan menjaga kesehatan dengan makanan. Menjaga makanan, menjaga pola hidup seperti itu. Tidak mengandalkan 100% pada meditasi. Itu Bante, saya paham itu. Terima kasih Bante ya. Mandami Bante. Bante, kalau pas meditasi itu Bante, kan harus perhatikan napas Bante. Tapi kalau rasa sakit udah timbul rasa sakit, untuk memperhatikan napas itu kan agak susah ke napas terus Bante. Jadi sebentar paling ke sakitnya itu terasa gitu Bante, kan nggak langsung bisa hilang gitu. Terus kadang-kadang saya suka ganti posisi. Terus satu lagi Bante, masalah duduk bersila. Saya lebih suka memang duduk bersila. Tapi memang nggak, akhir-akhir ini Bante 1 bulan lebih ini nggak bisa lama Bante. Paling setengah jam, 45 menit bisa duduk bersila, bertahan. Tapi memang kalau tadi saya coba setengah jam saya duduk di atas, belum timbul sakitnya itu belum terasa Bante. Terus solusinya apa Bante? Karena saya lebih suka duduk bersila gitu. Apa saya harus duduk di atas? Pernah ke dokter untuk melihat masalah sakit kakinya? Kakinya memang bermasalah secara tulang atau apa begitu? Tidak ya? Bante, ada pengapuran di tulang lumbar saya. Oh. Katanya memang pengaruhnya ke sini gitu. Yang sakit itu sini Bante. Dari sini sampai sini. Ya, kalau misalnya memang karena secara fisik begitu memang ada masalah dengan tulang, ya memang kita terpaksa harus kompromi. Misalnya saya dulu itu kalau bersila itu selalu teratai, ya teratai. Tapi mungkin sejak tahun lalu ini lutut saya mulai bermasalah. Lalu dokter menganjurkan, dia bilang kalau saya suruh Anda jangan duduk bersila, rasanya ya saya tidak realistis juga. Dokternya pintar juga, ya tidak mungkin kalau orang seperti saya begitu lalu suruh jangan duduk bersila, karena dia bilang duduk bersila itu tidak bagus untuk lutut, jadi harus duduk di kursi gitu, ya. Jadi dokternya itu menganjurkan duduknya itu, dia bilang ya duduk bersila itu sebetulnya tidak bagus untuk lutut kamu dengan usia Anda sekarang begitu. Jadi sekarang saya kompromi. Saya duduk bersila, sudah tidak dengan posisi teratai lagi, kakinya dikunci begitu, tapi saya duduk bersila dengan ini sejajar seperti ini. Ya. Nah, itu komprominya. Jadi saya tetap duduk bersila. Tapi sekarang ya bagi saya berlutut juga ini nggak tahan lama juga. Ya. Jadi memang ya kadang-kadang memang kita harus melakukan sejumlah kompromi. Ya. Jadi kalau misalnya bisa saja sih coba duduk kira-kira setengah jam. Ya. Setengah jam, kalau setengah jam masih tahan ya ini ya, lalu coba aja kita konsultasikan ke dokter. Kalau saya coba duduk lebih lama lagi, gimana akibatnya? Ya. Sekarang tentang sakit, sebetulnya
kalau kalian ikut retret yang 7 hari, biasanya saya akan menjelaskan bagaimana menghadapi sakit. Jadi tadi karena mau saya datangnya telat, ya waktu meditasi kalian tinggal beberapa jam, jadi saya tidak terlalu lengkap penjelasannya. Ya, penjelasan saya sangat ringkas, tapi biasanya itu ya saya ada jelaskan. Oke, sekarang saya jelaskan. Jadi jadi biasanya itu kalau kita melakukan meditasi duduk, pasti ya mayoritas meditator itu akan mengalami sakit. Ya, entah itu kakinya sakit atau punggungnya sakit. Jadi hal pertama yang perlu dilakukan pada saat meditasi lalu muncul sakit, hal pertama yang perlu kita lakukan itu adalah kita cek batin kita, menolak sakit ini atau tidak. Karena kita makin menolak, makin sakit. Itu yang pertama, poin yang pertama. Lalu, karena kalau kita terima sakit itu, kita tidak akan begitu menderita. Bagi yang pernah belajar Abhidhamma, pasti pernah mendengar bahwa yang namanya dosa sama dukkha itu saudara kembar. Ada penolakan, pasti ada penderitaan. Ada penderitaan, pasti ada penolakan. Ya, ada kebencian, kemarahan, pasti ada penderitaan. Jadi orang yang sedang marah-marah, orang yang suka marah-marah, itu pasti sering menderita. Orang yang sedang menderita, itu biasanya juga suka marah-marah. Gampang tersinggung. Orang yang sakit-sakitan begitu, itu gampang sekali tersinggung. Ya, gampang marah. Ya, mungkin ada yang punya pengalaman merawat keluarga yang sakit begitu. Punya pengalaman seperti itu. Jadi, dosa, penolakan, sama penderitaan, itu saudara kembar. Jadi oleh karena itu, supaya kita tidak terlalu menderita, penolakannya itu jangan terlalu kuat. Kalau bilang sama sekali tidak menolak, juga tidak realistis. Karena kita belum arahat. Ya. Nah, itu yang pertama, poin yang pertama. Jadi kalau muncul sakit, kita periksa dalam batin kita itu ada penolakan atau tidak. Kita mencoba untuk pasrah. Pasrah terhadap sakit itu. Dan sebagai ukuran bahwa kita betul-betul sudah pasrah adalah biasanya itu orang waktu sakit, waktu menahan sakit itu dia mengunci badannya. Nah, kalau kita betul-betul pasrah, kita menerima sakit itu biasanya itu badan kita itu rileks, jangan mengunci. Jadi kalau kita coba periksa satu batin menolak atau tidak, lalu secara fisik saya rileks atau tidak, atau masih ada bagian tubuh tertentu saya mengunci. Nah, kalau mengunci dibuat rileks, ya, dibuat rileks, ya, terima kondisi sakit itu. Lalu setelah itu, ya, kalau misalnya masih masih sakit, lalu kita mencoba untuk merasakan dulu seluruh tubuh. Ya, kita merasakan seluruh tubuh, ya. Lalu pelan-pelan kita mengarahkan perhatian ke batin kita yang sedang menderita itu. Jadi biasanya itu muncul gelombang perasaan menderita itu, nyut, lalu mereda sedikit, nyut lagi, ya. Nah, kita perhatian kita itu dialihkan dari memperhatikan napas ke memperhatikan perasaan kita. Itu satu cara. Cara yang lain lagi, tadi setelah kita periksa ada penolakan, lalu ada ketegangan, kunci atau tidak, lalu setelah itu bisa juga
kita menyadari keinginan kita. Tadi dibilang keinginan untuk mengubah posisi, ingin mengubah posisi atau bahkan ingin berhenti meditasi. Jadi bisa juga kita jadikan objek meditasi kita itu adalah keinginan. Keinginan untuk mengubah posisi, keinginan untuk berhenti meditasi. Jadi keinginan itu juga datangnya bergelombang. Jadi kadang keinginan untuk mengubah posisi datangnya bertubi-tubi, kadang agak mereda. Kalau mereda kita kembali ke napas. Kalau muncul lagi kita amati lagi, itu jadi sebagai objek utama kita. Ya, karena pada dasarnya kita hari ini kita di sini itu melakukan apa yang disebut sebagai vipassana. Kalau vipassana boleh mengganti-ganti objek. Ya. Jadi itu kira-kira cara yang bisa kita gunakan saat menghadapi sakit. Ada juga sih guru meditasi yang mengatakan kalau sini sakit, ya perhatikan tempat yang sakit. Memperhatikan tempat yang sakit sampai sakitnya hilang. Tapi seringkali sakitnya itu tidak hilang-hilang. Ya, itu yang jadi masalah. Kita mengharapkan hilang, tapi ternyata tidak. Makin sakit. Ya, batin kita makin sakit. Ya, kita makin menderita. Jadi oleh karena itu, udah terima saja itu sakit, ya. Dan ini juga sekalian kita belajar untuk menghadapi kematian, ya. Walaupun banyak orang mengatakan telah meninggal dunia dengan tenang begitu, ya. Tapi saya pikir dalam kenyataannya itu yang kalian lihat itu rasanya kebanyakan itu tidak tenang, ya. Iya. Rasanya tidak tenang, karena kebanyakan orang meninggal itu ya karena sakit, ya karena sakit. Nah, waktu sakit itu cukup banyak yang tidak tenang, gelisah, cemas, takut. Ya, jadi oleh karena itu ya karena salah satu penyebabnya itu ya karena sakit secara fisik begitu. Sakit secara fisik. Nah, jadi supaya waktu kita menjelang kematian, menjelang meninggal, dengan kondisi fisik kita itu sedang mengalami sakit, ya kita tidak mau batin kita itu juga menjadi gelisah. Jadi kita mulai sekarang belajar menghadapi itu. Walaupun fisik itu sakit, tapi batin kita itu tetap UPK. Batin kita itu tetap seimbang, batin kita tetap tenang. Nah, itu kira-kira yang kita coba latih. Ya. Terima kasih Bante. Ya. Ya, silakan. Ini sepertinya ada. Lagi yang lain? Namo Buddhaya Bante. Tadi Bante bilang batin tetap UPK. Bagaimana untuk bisa UPK kalau saat-saat ketenangan itu tidak ada? Saya pikir mungkin ya salah satu yang dimasukkan dengan ketiadaan ketenangan itu kegelisahan, ya, rasa bosan, ya. Pada saat kita ikut retret seperti ini, ada saat-saat tertentu kita gelisah sekali, ya, duduk pun bukan, berdiri pun bukan. Gelisah atau bosan begitu. Nah, pada saat seperti itu memang ini tidak selalu bisa berhasil dilakukan, tapi kita coba. Kita menjadikan kegelisahan dan kebosanan itu sendiri itu sebagai objek meditasi kita. Bukan objek yang fokus begitu, tapi kita menyadari. Kita menyadari kegelisahan itu sendiri. Karena kegelisahan itu juga datangnya itu ya intensitasnya itu berubah-ubah. Kadang intensitasnya tinggi dan kadang ya agak mereda.
Nah, kita mengamati perubahan itu, intensitas kegelisahan itu sendiri. Kita mengamati kebosanan itu sendiri, ya. Maksudnya itu intensitasnya. Nah, biasanya itu sama seperti sakit. Ya, sakit waktu kita mengamati. Oh ya, tadi saya belum selesai cerita tentang sakit sebetulnya. Tentang sakit, tentang kegelisahan atau kebosanan begitu. Yang sering terjadi adalah kita terseret oleh sakit tersebut. Nah, kita mencoba untuk menarik diri. Jadi jangan sampai kita terseret oleh kegelisahan, kebosanan, atau kesakitan itu sendiri. Ya, jadi caranya adalah bahwa kita jangan berpikir saya sedang sakit, saya sedang gelisah, saya sedang bosan. Tapi ya, jadi kalau itu kan masih atak muncul dalam situasi seperti itu. Jadi supaya tidak muncul atak, tidak muncul aku tidak terlibat di dalamnya, supaya kita tidak mengidentifikasikan diri kita itu dengan fenomena seperti itu. Kita tidak mengidentifikasikan diri kita dengan sakit, dengan kegelisahan, dengan kebosanan. Maka jangan berpikir bahwa saya sedang sakit, saya sedang gelisah, saya sedang bosan. Tapi yang ada kita coba adalah bahwa ini ada kesakitan, ada kegelisahan, ada kebosanan. Itu beda. Ya, jadi satunya itu adalah aku sedang sakit, sedang gelisah, aku sedang bosan. Tapi satunya itu ada kegelisahan, ada kebosanan, ada kesakitan. Kita mencoba menarik diri, tidak terlibat di dalamnya. Nah, itu biasanya itu akan membuat kita mampu menghadapi situasi seperti itu, sehingga kita bisa bersikap lebih UPK. Ya, batin kita itu bisa menjadi lebih seimbang. Kira-kira begitu. Ya. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya. Ini karena mengingat waktunya sudah mau jam 4. Satu pertanyaan lagi. Ya. Oh, tidak terasa ya, sudah 1 jam ya. Namo Buddhaya Bante, saya ingin berbagi pengalaman dalam meditasi ini. Yang saya dapatkan itu ya let it be, itu biarkan apa adanya, sama yang let it go. Nah, jadi saya pernah melakukan atasila gitu. Awalnya saya khawatir. Kenapa? Karena malam tidak makan gitu. Nah, semakin saya khawatir itu ternyata ya tegang itu tadi, Bante. Dan itu tenaga saya lebih banyak terkuras untuk ketegangan itu. Dan yang saya tegang tadi itu juga menstimulus otak ya lapar lagi gitu. Jadi kejadian betulan. Nah, awalnya saya tegang gitu, terus akhirnya saya dealing with saya gini. Ya udah, biarin aja lah, santai aja lah gitu. Biarkan apa adanya. Jadi ketika saya let it be, membiarkan apa adanya dan let it go, yang melepaskan ketegangan itu, saya menjadi lebih tenang. Dan akhirnya ya ada satu waktu di mana saya ngambil atasila itu ya tidak terasa sampai besok pagi jam 6 sampai jam 7 gitu saya sudah boleh makan ya. Oh, berarti saya berhasil ini gitu. Sama dengan meditasi barusan ini ya sakitnya ada gitu. Cuma kalau saya tegang, saya ya itu tadi tidak bisa let it be, ya makin menderita gini. Jadi saya dari saya itu pengalamannya ya udah let it be, biarin aja. Akhirnya ya saya let it go, melepas kekhawatiran itu. Nah, bagaimana tanggapan Bante? Mungkin ada saran atau bagaimana?
Ya, bagus sharing pengalaman seperti itu. Ya, tidak ada tambahan sih dari saya. Maksud itu, tapi ya ini juga sharing pengalaman saya. Jadi dulu itu ya karena memang seperti yang tadi saya katakan, saya pengen jadi biku, sehingga juga saya mulai membiasakan diri untuk atas sila. Dan kebetulan dulu juga saya penganut Mahayana, jadi saya mengambil yang namanya Bodhisattva Sila. Bodhisattva Sila itu banyak macam, tapi ada untuk umat awam punya. Untuk umat awam punya itu ada 28 sila. Salah satu silanya itu adalah bahwa setiap hari uposatha itu harus atas sila. Tapi karena waktu itu saya bekerja, jadi tidak bisa. Kadang-kadang saya harus temani tamu yang datang untuk makan malam. Jadi saya bukan atas silanya pada hari uposatha. Mungkin ada yang heran, Mahayana kok ada uposatha sila? Sebetulnya ada. Namanya Cai Cie. Cuma belakangan uposatha sila itu ditafsirkan sebagai Cak Cai. Bukan. Ya, Cai itu sebetulnya terjemahan dari uposatha. Ya, jadi sila uposatha itu Cai Cie. Tapi sekarang kata Cai itu ditafsirkan sebagai Cak Cai. Bukan sebetulnya. Ya, jadi Jadi saya ini tidak pilih hari uposatha untuk atas sila. Jadi saya pilih kalau nggak salah Rabu sama Minggu untuk atas sila. Nah, jadi waktu baru mulai atas sila, memang juga seperti yang dikatakan tadi, ya itu agak menderita juga, ya. Karena itu kan kalau sekarang ya kita sebagai status gitu pakai jubah nggak enak untuk dilihatin orang makan malam begitu ya. Tapi dulu kan kita punya kebebasan. Waktu malam hari, waktu sedang lapar itu, keluar makan, atau tetap mau lapar begitu. Ya. Jadi, tapi ya lama-lama terbiasa juga. Lama-lama terbiasa. Ya, jadi ini untuk yang agak jarang-jarang melakukan atas sila, kadang-kadang juga agak menderita waktu atas sila. Ya, ya ini sejenis pengalaman juga. Ya, jadi tidak usah juga terlalu khawatir gitu. Ya, ya itu sedikit. Tadi tentang mengamati sakit, saya belum selesai juga. Ya, jadi salah satu cara adalah kita menyadari dulu seluruh tubuh, ya, kita mengamati, ya, awalnya tempat yang sakit, lalu pelan-pelan kita alihkan perhatian bukan ke tempat yang sakit, tapi kita merasakan seluruh tubuh kita. Lalu pelan-pelan lagi kita arahkan lagi perhatian ke bagian hati. Kita merasakan perasaan menderita. Nah, boleh juga. Jadi, cara untuk menghadapi sakit adalah boleh saja kita memperhatikan tempat yang sakit. Ini adalah penderitaan secara fisik. Boleh juga kita mengamati batin kita, penderitaan secara batin. Karena di dalam agama Buddha dikatakan bahwa ada dua macam penderitaan. Penderitaan secara fisik dan penderitaan secara batin. Dan yang lebih susah untuk diamati adalah penderitaan secara batin. Walaupun kita waktu sakit memang merasakan penderitaan, tapi untuk menjadikan penderitaan secara batin itu sebagai objek meditasi, di mana kita mampu menangkap sosoknya itu, sosok penderitaan secara batin itu secara jelas, itu tidak gampang. Itu harus dalam kondisi yang sangat rileks. Ya, kondisi rileks begitu baru bisa diamati secara pelan-pelan. Ya, itu tidak gampang. Ya, jadi bisa pakai cara begitu. Jadi mengamati penderitaan secara fisik atau penderitaan secara batin. Masih ada waktu atau sudah habis? Ya. Oke. Pertanyaan lagi atau? Oke. Mungkin mengingat waktunya sudah selesai, jam 4 kita sudah mau selesai, jadi mungkin dari Bante Tita bisa memberikan
tips and trick atau kata akhir untuk para peserta. Ya, closing statement ya, lah. Closing statement. Kemudian nanti Bante bisa dibantu sekalian langsung ditutup, nama Karapata juga boleh. Oh, oke, ya. Ya, kalian sudah hari ini sudah mencoba untuk mengikuti ODM, One Day Mindfulness. Tentu saja itu tidak cukup. Ya, tapi itu sebagai suatu langkah, boleh dibilang langkah awal, atau mungkin bagi yang sudah berkali-kali, di mana itu sudah bukan langkah awal lagi, tapi itu merupakan suatu upaya untuk mencari kesempatan dalam kesempitan, dalam pengertian positif, ya, bahwa kalian setiap hari sibuk, ya, sibuk untuk urusan pekerjaan, rumah tangga begitu, tapi kalian bisa menyisihkan sedikit waktu untuk bisa ikut ODM ini, ya. Jadi itu sudah merupakan suatu upaya yang lumayan, ya. Tapi ya itu tidak cukup, ya. Kalau bisa, ya, kalau ada kesempatan untuk ikut retret yang 7 hari, ya, minimal 7 hari lah, ya, sangat dianjurkan untuk bisa ikut, ya. Sedikit promosi, kalau nggak salah nanti bulan Mei di Surabaya ini akan ada ada retret, ya. Dan ya tentu saja kalian bisa juga ikut retret di tempat lain seperti di Malang, di mana begitu, ya, atau mau ikut yang di Bali juga bisa, Bali bulan 4 kalau nggak salah, ya, tapi itu hanya 5 hari. Jadi biasanya itu saya anjurkan ya sekitar 7 hari, minimal 7 hari, karena gini, biasanya itu retret hari pertama itu kita masih gelisah, hari kedua masih ada sisa gelisahnya, tapi hari kedua itu badan mulai pegel-pegel, ya, badannya sakit-sakitan, sakit, pegel, ya. Mungkin penyesuaian diri. Nah, hari ketiga baru mulai masuk agak tenang. Hari keempat, ya, mulai agak tenang. Hari kelima juga masih lumayan tenang. Jadi 3, 4, 5 hari masih tenang. Hari 6, karena ini tinggal 1 hari lagi, jadi sudah mulai gelisah, ya, sudah mulai gelisah, sudah mulai merencanakan, ini kalau saya sudah selesai retret, saya mau balas dendam, saya mau ke restoran mana, saya mau ke warung mana, ya, untuk makan kesukaan saya, ya. Yang ketawa berarti pernah mengalaminya. Jadi biasanya itu hari ke-6 itu sudah tidak efektif, karena pikirannya itu sudah keluar, ya. Sudah tidak di tempat retret lagi, lamunannya sudah kemana-mana. Apalagi hari ke-7 tambah gelisah lagi, ya. Jadi boleh dibilang dari 7 hari retret itu kita sebetulnya efektif retret itu hanya 3 hari. Hari ke-3, 4 sama 5. Jadi oleh karena itu saya katakan, jadi kalau misalnya kita hanya ikut 3 hari retret, ya nggak dapat. Tapi ya seperti yang hari ini, ya, daripada sama sekali tidak, ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi tetap usahakan, ya, minimal bisa ikut yang 7 hari. Ya, itu saja dari saya, ya.